ditegur sama Tuhan, ya, gitu karena kalau jalannya udah mulai ya, macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Dana sekecil apapun pasti akan diperiksa di berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Sandra Dewi akan dipanggil ke kejaksaan. Menimbulkan kerugian negara, ya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Kalau tambangnya ilegal, itu berarti udah ada peristiwa. Lalu apakah dia sebagai konseptor mengambil uang CSR itu, mengalirkan dana, membuat distribusi dana kemana-mana, ya berarti kan sumbernya aja ilegal. Sampai didistribusikan berarti ilegal juga hasilnya. Dan kami yakin difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Kami yakin difasilitasi. Teringat curhat Sandra Dewi takut ditegur Tuhan saat ditanya Melanie Ricardo harta dan jet pribadi. Takut ditegur sama Tuhan, Ya, gitu karena kalau jalannya udah mulai ya, macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, buat takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil semua, karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah, dengan sebentar Tuhan, ambil. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen, berarti kan si SD ini Sandra Dewi diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal. Si istri ini kalau bersumber uangnya dari situ ya tetap gitu. Makanya harus dilihat lagi perjanjian pranikah ini, klausul-klausulnya harus dilihat. Tapi kita asumsinya bahwa ini sumbernya tetap dari sini, ya kena juga gitu tetap. Jadi memang setiap tindakan atau perbuatan yang ada menimbulkan kerugian negara, jadi kata kuncinya ada menimbulkan kerugian negara, itu memang pasti akan dikenai pasal korupsi ya. Dan kalau kita lihat pasal yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung kepada para pelaku yang terkait dengan masalah adanya penyimpangan dalam komoditi timah ini, itu pasal 2, pasal 3, juntonya ke pasal 18 kalau nggak salah ya. Nah, jadi memang kalau pasal 2 itu kan adalah perbuatan melawan hukum ya, yang akhirnya menimbulkan kerugian negara, ya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian negara. Dana sekecil apapun pasti akan diperiksa di berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Sandra Dewi akan dipanggil ke kejaksaan karena perlu kita reminder lagi, ini masih 20 hari penahanan gitu ya kan, dan masih bisa diperpanjang, masih ada waktu lagi 30 hari perpanjangan lagi, dan masih banyak potensi tersangka baru gitu untuk dalam kasus ini. Jadi nggak menutup kemungkinan potensi habis Lebaran ini banyak tersangka, nggak menutup kemungkinan istri bisa terjerat juga apa tidak, pasti bisa kalau memang dapat dibuktikan. Makanya kita lihat kalau tambangnya ilegal itu berarti udah ada peristiwa. Lalu apakah dia sebagai konseptor mengambil uang CSR itu, mengalirkan dana, membuat distribusi dana kemana-mana, ya berarti kan sumbernya aja ilegal. Sampai didistribusikan berarti ilegal juga hasilnya. Sebenarnya cukup mudah membuktikan itu, tapi yang harus diperhatikan adalah perhitungannya. 271 triliun ini bagaimana perhitungannya gitu. Apakah BPK, apakah kejaksaan, itu yang nanti akan digali di dalam persidangan. Negosiasi antara BOD pada sekitar tahun 2014, 2010 ke 2015 atas pencurian timah yang dilakukan oleh maling-maling yang tidak memiliki IUP pada saat itu. Ini negosiasinya ini terjadi menjadi antara korporasi dengan korporasi, dan kami yakin difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Kami yakin difasilitasi oleh oknum-oknum aparatur sipil negara dan APH, aparat penegak hukum pada masa itu. Kita perjuangannya tuh bukan yang gampang gitu ya, bukan yang dari begitu saya terbang pindah kemari langsung melambung gitu, enggak, kayak banyak lah asam garamnya. Ya
banyak sih kebetulan saya tuh orang berpikir mungkin kerjaannya apa gitu tanda kutip di Jakarta makanya bisa begini. Sedangkan di Jakarta yang tanda kutip juga nggak mungkin seperti kita gitu loh. Jadi mereka kepengen tahu gitu loh. Sebenarnya di sini kan banyak peluang, tergantung ya. Kebetulan saya juga nggak ya dibilang cerdas, oke. Dibilang kerja keras, itu sudah pasti untuk keluarga saya. Karena saya tuh tulang punggungnya keluarga. Jadi saya harus kerja. Kalau bisa 24 jam dikasih kesempatan kerja, saya pasti kerja. Jadi buat pemirsa dimanapun, jangan ada kata menyerah, jangan ada kata impossible gitu ya. Nothing impossible. Kalau buat saya tuh justru kalau yang kata orang tuh this impossible, bagi saya oke, semakin satu peluang, kayak bukan peluang ya, kayak satu semangat. Kalau kamu nggak bisa, saya bisa. Itu prinsip saya. Suami artis Sandra Dewi yang dikenal sebagai bos tambang kini jadi tersangka dalam kasus korupsi timah ini. Harvey Muiz adalah pemegang saham PT Rifan Bangkatin. Pasangan Sandra Dewi dan Harvey Muiz memang dikenal tajir, tapi Sandra Dewi pernah curhat takut ditegur Tuhan. Hal itu sempat terungkap saat ditanya Melanie Ricardo soal harta dan pesawat jet pribadi. Harvey Muiz ditetapkan menjadi tersangka dan langsung digiring ke tahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Rabu 27 Maret 2024. Tim penyidik langsung membawa Harvey keluar dari gedung Kartika Kejaksaan Agung ke mobil tahanan. Tampak dia digiring petugas Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Harvey Muiz ditahan di rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, kita lakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan, kata Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi dalam konferensi pers Rabu 27 Maret 2024. Harvey Muiz yang merupakan pemegang saham PT Rifan Bangkatin ini sebagai tersangka dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup, termasuk diantaranya dari pemeriksaan dia sebagai saksi pada hari yang sama. Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM selaku pemegang saham PT RBT, ujarnya. Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 setelah sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kampung Helena Lim sebagai tersangka dan dilakukan penahanan Selasa 27 Maret 2024 malam.